Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Ya, ini heboh ya, emak-emak relawan Jokowi ya, loyalis Jokowi. Kabarnya begitu kan, mendesak Polri segera tuntaskan soal kasus ijazah palsu itu. Kalau tidak, dia mengancam begitu kan ya, mengatakan akan demo pakai BH dan celana dalam untuk ke Mabes Polri. Kenapa narasi-narasi ini dibangun begitu kan ya, sampai mau pakai BH dan celana dalam begitu karena hanya untuk demo dan sebagainya. Apakah karena Roy Suryo sudah membongkar habis-habisan ya apa yang kemudian menjadi dugaan besar ya soal ijazah palsu itu. Tapi ngeri Mas ya, sepanjang sejarah begitu kan ya, para pendukung Jokowi kok bisa-bisanya mau demo seperti itu begitu. Buat apa? Negara demokrasi boleh kebebasan seperti itu, tapi kita lihat saja betapa malunya kalau pakai BH dan celana dalam begitu kan. Ini ngeri-ngeri sedap. Seolah-olah tidak ada narasi-narasi lain. Ngeri Bang. Coba kita lihat saja ya. Coba kita lihat saja. Ini ngeri-ngeri sedap begitu ya. Ya, saya aja begitu kan agak kurang gimana begitu terhadap pernyataan-pernyataan yang seperti ini begitu, dianggap bahwa ya seolah-olah tidak punya narasi lagi selain seperti ini begitu kan ya. Ini bentar saya ini dulu. Ini ya, coba kita lihat ya dan kita dengarkan aja, begitu kan ya ini. Oke, saya adalah pendukung Pak Jokowi dari 2014. Nah, saya meminta kepada Mabes Polri begitu kan ya, pernyataan dari loyalis Jokowi ini begitu. Karena kebetulan ya, saya sebagai pembicara di TikTok ya, tiap malam itu ribut. Jadi sudah terjadi perpecahan antara anak bangsa. Nggak ada narasi-narasi lain gitu kan. Masalah ijazah ini begitu. sudah sangat kan? menjadi hal yang negatif ya. Di TikTok itu sambil caci memaki, sambil menghujat setiap hari. Jadi kalau bisa Mabes Polri cepat menyelesaikan ini. Kalau tidak, saya organisasi perempuan, kita 500 perempuan berencana akan turun memakai BH dan celana dalam untuk Mabes Polri. Kita marah karena Pak Jokowi tiap hari dibully. Saya sudah merencanakan itu, makanya hari ini kita ingin bicara apabila sampai masalah ini tidak selesai, maka kami turun dengan BH dan celana dalam ke Mabes Polri. Kami mengunjuk rasa. Terima kasih. Aduh. Ya, inilah salah satu contoh para relawan-relawan dan loyalis Jokowi begitu kan. Nampaknya kurang gimana begitu ya. Yang dipertontonkan justru seperti ini. Ya, seharusnya relawan-relawan Jokowi tidak perlulah mengancam-ngancam seperti itu begitu. Biar proses hukum ya yang berjalan seperti itu. Ya ikuti aja begitu kan. Karena dengan adanya seperti ini, masyarakat banyak yang mengatakan bahwa kenapa ketika Roy Suryo dan kawan-kawan mereka begitu kan sudah melakukan demo dan bahkan sekarang ini sudah mendapatkan salinan ijazahnya, ya salinan fotokopi ijazahnya begitu kan ya dari KPU. Kabarnya begitu. Nah, saya kira ini menandakan ada sesuatu hal yang genting. Sesuatu hal yang kemudian menurut saya ya agak ketar-ketir ini begitu kan. Ya, para pendukung Jokowi ini agak ketar-ketir, Bos. Bagaimana tidak? Kalau sudah seperti ini, nampaknya orang-orang akan melihat, wow, ini ngeri-ngeri sedap. Apalagi blunder soal pernyataan yang kemudian soal Gibran yang kemudian ijazahnya begitu kan, yang ijazahnya yang kemudian dianggap bermasalah sekarang begitu. Salah satunya coba kita lihat ya. Saya pertontonkan lagi seperti ini. Si Inggris di Bradford ini ada di Inggris, tapi dia kuliah di. Jadi dia itu kuliahnya itu ada di Singapura. Di MDIS. Tapi universitasnya di Inggris. Di Inggris. Lu kenapa? Bingung.
Makanya ini pemikiran kuno. Udah kok. Ya, oke, gua berusaha ngerti ya. Gua kasih gambaran. Saya harus netral biar saya. Gua kasih gambaran sekarang. Indonesia baru-baru ini kan sudah ada namanya Monash University. Monash University Belajarnya di mana? di Jakarta. Kampusnya di mana? Di Jakarta juga, di Australia ada. Ya kan? Ya. Ijazahnya dari mana? Dari Australia. Nah, ya udah. Lah ini beda, Bos. Ini yang satu MDS, yang satu Bradford. Lu lagi gimana sih? Afiliasi, Bos. Kan gua tanya, tempat kuliahnya. Tadi lu ngasih contohnya Monash di Australia, Monash di Jakarta, sama. Ini MDS, satu lagi Bradford, Bos. Lu gimana sih? Makanya itu jasanya dia nih. Dan mana dosen? Dosennya terbang ke Singapura. Terbang. Oh iyalah. Ataupun juga dosen-dosen yang memang alumni dari sana, ya alumni yang sudah diakreditasi oleh Bradford itu untuk mengajar. Kan begitu gitu. Ya boleh aja. Karena apa? Bahasa begini ya. Apa sih alasannya seperti itu? Oke, saya persingkat ya, Pak. 6 tahun di Solo, Ulang lagi. 3 tahun di Solo, berarti 9. Tambah 2 di Singapura. Ah, udahlah, saya kemana? Susah lah. Berusaha. Saya suka respon. Sekali gue nggak ngerti. Jadi Aduh, agak lucu di situ ya, agak lucu. itulah tadi pernyataan dari pendukung-pendukung Jokowi begitu kan. Akhirnya apa yang terjadi, Bos? Yang terjadi ada kekhawatiran besar. Ada kepanikan luar biasa. Roy Suryo ya pakar telematika. Terus kemudian Desmond ya pakar forensik begitu. Ini akan ketahuan siapa yang bohong dan siapa yang tidak begitu. Nah, masalah pernyataan-pernyataan itu tadi begitu kan. Sebanyak 31 orang relawan Jokowi yang mengultimatum Polda Metro Jaya mengungkapkan ya segera tangkap dan hukum berat ya Dr. Tifa, Desmond, Roy Suryo dan CS-CS-nya begitu kan ya. Dianggap penyebar fitnah dan sebagainya. Apakah reaksi-reaksi seperti ini menunjukkan bahwa sudah mulai kekhawatiran yang sangat luar biasa? Apakah sudah takut? Kan ngeri sedap pada akhirnya, Bos. Jadi secara tidak langsung ini kan mempertontonkan suasana para termol-termol di situ begitu kan ya. Yang kemudian melihat wah kalau sudah seperti ini nampaknya tidak bisa teratasi lagi begitu. Kok bisa-bisanya, Bang? Ya kita lihat saja. Dari segi pernyataannya ini menunjukkan bahwa ada kekhawatiran besar. Relawan-relawan Jokowi hanya segelintir orang ini, Bos. Kemana yang lain? Sudah merapat ke Prabowo, tidak mau ikut-ikutan masalah soal ini. Ya, daripada kena sana sini, mending gak usah ikut-ikutan di situ begitu. Ini menandakan bahwa apa yang terjadi kepada relawan-relawan Jokowi sekarang ini dan kepada Jokowi itu sendiri sudah mulai nampaknya ketar-ketir. Takut mengungkapkan bagaimana soal realita, ya. Yang kemudian Roy Suryo mendapatkan salinan fotokopinya di situ begitu dari KPU katanya begitu. Dari CS-CS-nya begitu kan ya. Jadi ini menandakan bahwa banyak orang akan melihat akan melihat bahwa wah ini kok geri-geri sedap pada akhirnya. Coba kita baca ya komentar-komentar dari netizen ya. 500 orang organisasi perempuan pemuja Mulyono berencana datangi Mabes Polri pakai celana dalam dan BH bila ijazah palsu nggak selesai. Wah, ini kok bisa-bisanya begitu. Ini negara demokrasi boleh melakukan kebebasan apapun, tapi undang-undang dan moralitas yang dibangun jangan seperti itu begitu. Ya ini gimana begitu? Semua poluan di sana juga ngantor pakai cas semuanya begitu kan ya. Ya, termolkan saraf alias termolkan saraf alias nggak waras. Jadi harusnya datang Mabes Polri tanpa busana, cuma pakai celana dalam. Wah, ini komentar-komentar netizen. Jadi saya kira dengan hal-hal seperti ini tidak perlu kita lakukan. Buat apa? Justru mempertontonkan suasana yang tidak moral. Ya, moralitas yang kemudian ada di dalam diri kita itu tidak digunakan begitu kan. Dalam artian ya hanya omong doang ya. Saya yakin dan saya yakinnya tidak bisa melakukan seperti itu begitu. Saya yakin itu. Kenapa, Bang? Ya, negara kita bukan masalah soal sepele seperti ini lalu kemudian
bukan langsung melakukan aksi yang begitu menjijikkan begitu kan? Bukan seperti itu. Balas dong dengan narasi-narasi itu begitu. Ya saya tahu bahwa ini pasti kelakuan-kelakuan termol-termol yang seolah-olah mengancam itu begitu kan ya. Ini ibarat permainan peluit ya, Suddendead ya telah disembunyikan. Kopi ijazah pemilu 2019 Don. Tinggal cari pemilu 2014 yang harusnya tidak sulitlah untuk dicari karena dokumen tidak untuk calon capres cawapres cuma berapa gelintir orang ya, kecuali pengelolaan arsip amburadul. Ya KPU lagi yang kena begitu kan ya. Ini termol ini sedang membuat kabar berita ya demi menutupi kesalahan majikannya. Kalau ada pelanggaran hukum ya segera proses. makanya yang saya katakan tadi begitu. Nampaknya suasana mulai takut. Nampaknya suasana mereka sudah mulai takut, mulai ketar-ketir, takut terungkap begitu kan. Ini ngeri sedap ya, ini ngeri sedap. Jadi artinya ketika ketika aksi di KPK kemarin ya, Said Didu ya, terus kemudian Roy Suryo dan CS-CS-nya mereka yang menghentikan bagaimana manuver dinasti politik Jokowi ini, nampaknya banyak realitasnya yang kemudian mendorong begitu kan ya, ambisi dinasti politik Jokowi ini harus diakhiri begitu kan. Nah, lewat cuitan di berbagai media sosial begitu kan, Said Didu ingin menghentikan dinasti politik yang dilakukan oleh Jokowi, dan kritikan itu sangat santer begitu dikritik oleh Said Didu dan sebagainya. Jadi saya kira ya kita tunggu saja nantinya. Apakah ini proses hukum tetap berjalan atau bagaimana? Ngeri kan? Ngeri sedap. Ya ketika Roy Suryo sudah menunjukkan bahwa percaya diri terhadap temuan itu begitu. Ini alhamdulillah akhirnya Pak Roy Suryo dan tim ya telah dapat salinan ijazah Jokowi. Piye iki termol ya? Weh, alamat bumi gonjang ganjing, siap-siap dari Fufu Fafa. Ya bisa saja ini kalau ini sudah dapat salinan, Roy Suryo sudah memeriksa secara telematika, memeriksa secara forensik, bukan tidak mungkin ini akan menjadi fakta dan realita siapa yang berbohong dan siapa yang tidak. Kalau ini terbukti ini adalah terjadi pembohongan, maka ini ada undang-undang sendiri bagi mereka begitu kan. Kalau ini terbukti, kita tunggu saja apakah Roy Suryo secara analisis ini akan menemukan titik temu di situ. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus di channel Hodari Podcast Rakyat ini, jangan lupa di-subscribe.